MUI in Action, hukum diminta untuk mendidik bukan membidik, penulis Jaya Wijaya. Di sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Setelah pergantian kepemimpinan di MUI, penulis penasaran kemana ke arah politik MUI saat ini. Mengingat pergantian kepemimpinan bagi penulis tidak terlalu memberi perubahan yang signifikan. MUI masih diisi unsur radikal seperti PKS, bahkan ada saudara dari petinggi FPI Sobri Lubis. Penulis sendiri sudah menunggu komentar MUI terkait Bibip di tanah air. Mulai dari Bibip ceramah jangan salahkan muslim kalau ada kepala yang dipenggal seperti di Prancis. MUI belum memberikan komentar yang menjelaskan kemana arah politiknya. Sama halnya dengan kasus ajan yang diubah menjadi seruan jihad, MUI memang berkomentar. Tapi bagi penulis tidak sampai ke inti permasalahannya. Berikut komentar MUI terkait hal tersebut dilansir suara.com. Kami minta polisi untuk usut tuntas orang yang menyebarkan video viral tentang ajan yang diubah itu. Walaupun memiliki niat lain, tapi itu menyimpang dari syariat Islam, kata Rahmat seperti dilansir dari Antara. Perhatikan kalimat yang penulis bold. Ini ambigu, yang menyimpang dari syariat Islam seolah-olah yang menyebarkan videonya. Kalaupun penulis salah memahami, tapi tetap tidak menunjukkan kemana arah politik MUI dari kasus ini. Mencoba denial ketika ada umat Islam melakukan tindak kekerasan dan terorisme, bukan juga hal yang aneh dan sudah sering dilakukan banyak pihak. Ketika terjadi penembakan kepada 6 anggota Laskar FPI, MUI lagi-lagi tidak memberikan komentar yang berarti dan bisa menunjukkan arah politik MUI. Mungkin karena baru dibentuk kepemimpinan baru, maka MUI masih belum panas terkait kondisi politik tanah air. Lalu sekarang setelah penetapan Bibip sebagai tersangka, penulis baru bisa melihat arah politik MUI kemana. Penulis tidak mau berpikiran negatif. Jadi sebelum membahas di sini, penulis tegaskan bahwa pembahasan ini khusus kasus penetapan Bibip sebagai tersangka. Arah politik juga masih bisa berubah ke depannya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, langsung saja kita bahas pernyataan MUI terhadap penetapan Bibip sebagai tersangka. Dilansir suara.com, MUI berkata, hukum benar-benar dijadikan sebagai instrumen yang mendidik bukan sebagai instrumen untuk membidik, kata Buya Anwar di Jakarta. Komentar penulis, membidik dan mendidik bagi penulis bukanlah hal yang harus dipertentangkan. Dalam satu kasus politik bisa saja mendidik sambil membidik, contohnya dalam kasus terorisme. Jelas polisi harus membidik pelaku teror orang atau pihak yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizik tanpa kecuali. Juga harus dijadikan sebagai tersangka, katanya. Komentar penulis, ini ibarat ada orang yang kena tilang, lalu menuduh orang polisi tidak adil karena masih ada yang lolos dari operasi tilang. MUI tampaknya pura-pura tidak tahu bahwa Bibip sudah beberapa kali dipanggil oleh kepolisian untuk menjadi saksi. Namun selalu dihalangi oleh Laskar, bahkan polisi diusir oleh Laskar, sedang Bibip sendiri malah main kucing-kucingan. Jika MUI memang benar ingin polisi menindak semua kerumunan, maka bijak jika MUI juga meminta Bibip untuk mentaati prosedur hukum dan Laskar agar tidak menghalangi prosedur hukum. MUI juga jangan pura-pura bodoh, bahwa banyak kafe dan acara nikahan yang tegas dibubarkan oleh Pemprov DKI, bahkan sampai dibuat videonya dan ada yang viral. Atau MUI mau jadi kadrun yang membawa-bawa masalah di luar Jakarta seperti kasus Gibran di Solo yang memang tidak ada PSBB dan sudah ditindak Bawaslu sesuai undang-undang. MUI jangan tutup mata. Kalau di kota lain contohnya Tegal, wakil DPRD ditetapkan juga sebagai tersangka. Di sini penulis akui memang masih banyak kekurangan terhadap pelanggaran prokes. Tapi jika bijak, seharusnya MUI bisa melihat kalau masalah utama di sini adalah Bibip tidak taat prosedur hukum. Jadi sebaiknya MUI fokus saja meminta Bibip taat proses hukum. Masyarakat juga agar mendukung pihak kepolisian untuk benar-benar bisa menegakkan hukum secara baik dan tidak dengan tebang pilih. Agar pihak kepolisian bisa berbuat dengan baik dan dengan seadil-adilnya, kata dia. Komentar penulis, kafe-kafe di Jakarta sudah ditindak tegas, acara nikahan sudah ditindak tegas. Maka saatnya MUI meminta Bibip taat proses hukum. Toh ada saudara Sobri Lubis FPI sekarang di tubuh MUI, bukan? Justru kalau Bibip tidak ditindak tegas artinya polisi tidak adil. Begitulah kura-kura. Perang psikologis alias psychological war sedang terjadi. Indonesia sedang mengalami masa pendewasaan.
pendewasaan secara pemahaman akan agama, nasionalisme, dan Pancasila. Selama ini kita mengetahui bahwa Indonesia sedang dirongrong oleh mereka yang sering menyerukan nama Tuhan. Setelah 6 orang ditembak Odiar sama polisi, sekarang terkait kerumunan 6 orang lagi ditangkap. Apakah ini ada hubungannya dengan Sea-War angka 6,6? Setelah pimpinan demo berjilid-jilid, Rizik jadi tersangka berjilid-jilid. Biasanya angka psikologis manusia adalah 666. Apakah ada 6 yang ketiga alias the third six? Selengkapnya. Nama Tuhan digunakan dengan semena-mena, sehingga dalil yang tidak ada dimanapun dipaksa-paksa untuk ada. Mereka berteriak-teriak jihad dan ketika mati menjadi syuhada. Tapi pada akhirnya setelah ditelisik, dipelajari dan ditelusuri lebih jauh lagi, semua itu hanyalah omong kosong. Justru yang ada, bahwa literatur keagamaan yang mengatakan mereka yang mati melawan pemerintah 1 inci pun malah disebut sebagai bangkai jahil. Inilah yang menjadi kebenaran yang diserukan oleh berbagai pemuka agama yang memahami literatur, bukan sembarangan bicara. Kalau ada dalil demikian dan benar adanya, maka ke-6 orang yang mati di tangan polisi mati sebagai bangkai jahil. Begitukah yang dimaksud? Justru yang dikategorikan berjihad dan menjalankan perintah agama di jalan Tuhan adalah kepolisian. Polisilah yang menjadi syuhada. Mungkin jenazah tidak harus harum, mungkin jenazah mereka bau. Tapi nama mereka harum, manusia mati meninggalkan nama. Seperti seorang polisi yang ada di Riau, seorang guru mengaji yang meninggal karena ditabrak oleh teroris, namanya dikenang. Tapi sekali lagi, tidak ada niat saya untuk membahas mengenai agama yang bagi saya tidak saya kuasai. Saya ingin membahas mengenai Sea-War yang sedang terjadi saat ini antara pemerintah. Setelah 6 orang ditembak mati karena melawan aparat kepolisian yang merupakan penjaga NKRI, sekarang 6 orang termasuk Rizik, sang playmaker kemenangan Pilkada Jakarta 2016 yang jauh dari kata demokrasi, ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan. Apakah dengan ini Anies bisa baca buku How Democracies Die? Dari isolasi mandirinya karena dia kena COVID yang diduga disebar di acara kerumunan Rizik. Anies yang menjadi pemenang karena berkat Rizik. Betul kata JK, Bodi tidak salah untuk menghampiri rumahnya Rizik di Petamburan. Kerumunan di Tangerang, Petamburan, dan Puncak ini memang membawa kenaikan COVID yang sangat signifikan. Mendadak si Dr. Priyono yang mengaku-ngaku sebagai juru wabah bungkam. Dia malah mengalihkan isu ke arah vaksin yang katanya belum ada hasil efektivitasnya untuk Sinovac. Tahu Dr. Priyono enggak? Dia ini orang UI yang memuji Anies soal keterbukaan statusnya. Tapi dia tutup mulut soal keterbukaan mulut Anies tanpa masker. Status tersangka Rizik ini memang nggak mungkin nggak terjadi. Cepat atau lambat Rizik pasti akan jadi tersangka. Hanya saja apakah pihak kepolisian RI berani melakukan jemput paksa kepada Rizik? Mungkin dulu kepolisian memang sulit karena TNI masih di bawah Gatot yang nggak jelas.